Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 195. Lydia Wang memberikan hadiah. Tentu saja, di dalam hati Lydia Wang, dia lebih cenderung memilih bos di belakang layar. Meskipun keluarga Jin sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga mereka berada di kota asing. Setelah putrinya menikah, karirnya masih di sini, kedua belah pihak akan bolak-balik, itu terlalu merepotkan. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat keluarga Jin, Tuan Muda Jin hanyalah leluhur generasi ketiga, di atasnya masih ada ayah dan kakeknya. Mengungkapkan pendapat juga takkan didengarkan, tidak tahu berapa tahun baru bisa hidup dengan kekuasaan. Tapi bos dari Swan Company ini berbeda, dia terhitung orang yang sedikit kaya, tapi juga terhitung orang yang memiliki kekuasaan. Dengan perusahaan bernilai puluhan miliar, identitas ini jelas lebih hebat daripada Tuan Muda Jin. Thomas Kin menerima telepon dari Julia Wang, mengatakan bahwa seseorang ingin memberinya hadiah. Awalnya, Thomas Kin tidak mau mengambilnya. Dia juga tidak peduli dengan perusahaan, tidak ada gunanya mengirimkan dia hadiah. Sejujurnya, jika mengirimnya hadiah untuk meminta bantuan, lebih baik memberikannya langsung kepada Julia Wang. Tentu saja, itu adalah urusan Julia Wang menerimanya atau tidak. Setelah sampai di depan pintu, Thomas Kin pun tidak enak hati menolak dan mengundang Julia Wang ke rumahnya. Tuan Kin, ini adalah hadiah dari seseorang yang meminta saya sampaikan kepada Anda. Awalnya saya tidak menganggapnya serius, tetapi karena hadiah ini mahal, saya secara pribadi memberikannya kepada Anda. Thomas Kin mengambil sebuah kotak dan melihat isi dari kotak itu, tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Bukankah ini ginseng? Ketika Thomas Kin memberikan Melissa Zhu ginseng tersebut, dia berkata ingin memberikannya kepada orang, jadi Thomas Kin meminta satu untuk Noel Kong. Ginseng ini memang tidak murah, tapi kenapa kembali ke tangannya? Siapa yang memberikannya? Julia Wang berkata, seorang wanita bernama Lydia Wang. Thomas Kin tidak bisa berkata-kata. Melissa Zhu ingin membeli ginseng untuk Lydia Wang dan Lydia Wang membelikan ginseng untuknya. Benda ini berputar-putar dan berakhir kembali ke tangan Thomas Kin. Ini cukup lucu. Aku tahu, kamu bisa kembali. Thomas Kin mengambil ginseng tersebut dan mengirimkannya ke Melissa Zhu. Benda ini tidak berguna di tangannya. Meski benar-benar menyembuhkan penyakit, Thomas Kin tidak akan menggunakannya. Ginseng yang sudah bertahun-tahun lamanya, efek obatnya terlalu kuat dan sulit untuk mengendalikannya. Jadi disimpan untuk Melissa Zhu yang kelak bisa dia gunakan sebagai hadiah dalam bisnis. Ketika tiba di rumah kediaman Zhu, Thomas Kin masuk dengan membawa ginseng. Lydia Wang sedang bersantai. Tadi Julia Wang memberikan informasi bahwa hadiah telah diberikan. Setelah ginseng ini diterima, maka seharusnya segera mendapatkan balasan. Meskipun tidak dibalas, setidaknya menelepon atau bertemu untuk makan sesuatu, bukan? Saat melamun, Thomas Kin tiba-tiba muncul. Melihat Thomas Kin membawa sesuatu di tangannya, Lydia Wang secara naluriah mencibir. Setiap datang pasti dengan tangan kosong, sekarang sudah tahu untuk membeli sesuatu. Apa yang dibawa? Aku ingin lihat, tidak mungkin buah yang murah, bukan? Setelah berbicara, Lydia Wang menunduk, wajahnya tiba-tiba sedikit berubah. Hah? Ada apa ini? Bagaimana bisa ada di kamu? Mengambil ginseng, Lydia Wang tiba-tiba terkejut. Bukankah ini sesuatu yang dia berikan kepada bos perusahaan Swan? Iya. Thomas Kin hanya mengangguk. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Benarkah barangmu ini berputar-putar lalu pada akhirnya berakhir di tanganku, bahwa sebenarnya aku membelikan kepada diriku sendiri?
Lydia Wang memegang ginseng, selalu merasa ada yang tidak beres, melihat bahwa benda itu berbeda dari yang dia kirim sebelumnya. Sebenarnya, itu masih benda yang sama, hanya saja Julia Wang merasa kemasannya sedikit mewah, sebenarnya itu hanya diganti kemasannya saja. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 196 Ginseng Merah. Lydia Wang merasa ada yang tidak beres lalu tiba-tiba berkata, "Jangan bilang ini palsu." Thomas Kin berkata, "Tentu saja tidak. Dia adalah dokter ajaib, tidak dapat membedakan ginseng asli atau palsu." Lydia Wang terlihat bingung, memegang ginseng dan menatap Thomas Kin dengan tatapan mata yang sedikit buruk. "Ginseng ini ingin kamu berikan ke siapa?" "Ini untuk Melissa." "Oke, aku sudah tahu, kembalilah dan aku bisa memberikannya." Thomas Kin mengangguk dan langsung pergi, dia tidak peduli dengan ginseng, jika Lydia Wang benar-benar menginginkannya, maka berikan padanya. Lagi pula memberikan kepadanya atau Melissa semua tetap sama. Setelah Thomas Kin pergi, Melissa Zhu yang mendengar suara keluar rumah. Dia terpana melihat ginseng di tangan Lydia Wang. "Bu, dari mana kamu dapat ginseng?" Lydia Wang mendengus dingin, dari mana anak laki-laki bernama Qin itu berasal. Dia membawa satu lagi, apa ginseng jenis ini ada banyak? Melissa Zhu menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak mengerti, tapi seharusnya tidak ada banyak ginseng berusia 100 tahun. Lydia Wang mengerutkan kening dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, mungkinkah ginseng itu palsu? Tidak masalah jika ginseng ini palsu, yang dikhawatirkan bahwa ginseng yang dikirim itu palsu. Memikirkan hal ini, Lydia Wang berkeringat dingin dan berkata dengan cepat, "Nak, aku akan keluar sebentar." Dengan tergesa-gesa, Lydia Wang keluar membawa ginseng, naik taksi dan sampai ke jalan tabib, dia mencari dokter yang paling terkenal Stanley Li. "Dokter, aku memiliki ginseng, coba kamu lihat ini palsu atau asli." Stanley Li mengerutkan kening. "Bu, ini rumah sakit, bukan laboratorium." Lydia Wang mengambil 1.000 yuan dari sakunya dan menaruhnya di meja kerja Stanley Li. "Tabib Li, merepotkanmu." Melihat uang itu, wajah Stanley Li sedikit melembut. "Baiklah, aku akan memeriksanya untukmu." Dengan itu, Stanley Li mengambil ginseng itu, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu melihatnya dengan kaca pembesar. Dia mengelus jenggotnya dan mengangguk. "Nyonya, ginseng ini adalah ginseng merah produk khusus Gunung Qixia dan juga ginseng ini berumur 100 tahun, harganya pasti sangat tinggi." Stanley Li juga sedikit kagum, wanita di depannya luar biasa, berpakaian dan berdandan dengan elegan, tidaklah mengherankan dirinya membawa ginseng seperti itu. Lydia Wang mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Apakah ada banyak ginseng seperti ini?" Stanley Li tertawa. "Nyonya, apakah Anda bercanda? Jika itu ginseng dari Gunung Changbai maka itu masih ada beberapa. Tapi ini berasal dari Gunung Qixia, daya produksinya rendah, beberapa tahun terakhir ini hampir tidak ada, aku bisa menjamin ginseng ini hanya ada satu di dunia." "Apa?" Lydia Wang sangat marah. "Hanya ada satu. Bukankah itu berarti bahwa ginseng yang diberikan kepada Direktur Suan Company sebelumnya adalah palsu?" Wajah Lydia Wang tiba-tiba berubah menjadi buruk. Thomas Kin ini begitu menjijikan, ternyata dia memberikan ginseng palsu padanya. Apa yang harus dilakukan? Tak heran jika direktur tak kunjung memberikan balasan setelah sekian lama menerima ginseng. Julia Wang juga tidak mengatakan apa-apa, ternyata ginseng itu palsu. Dia tidak mengerti, secara alami itu takkan bisa terlihat langsung, tapi direktur perusahaan itu orang seperti apa, dia pasti bisa melihat keasliannya. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dengan ginseng, Lydia Wang keluar dan naik taksi ke Suan Company. Setelah menunggu setengah jam di dalam mobil Audi,
Baru terlihat seorang wanita muda yang cantik keluar dari gedung. Melihat ini Lydia Wang bergegas ke depan. Kamu wakil direktur Wang. Aku Lydia Wang, kita pernah berbincang di WeChat. Julia Wang mengangguk. Ini aku. Ada urusan apa? Lydia Wang merasa malu. Aku benar-benar minta maaf, aku harus merepotkanmu lagi. Bersambung.